Halo Kak Isabella Istipraya. Halo, wah pas dan gak Pas salah ya, lagi nggak salah namanya ya. Ya, ini udah pernah ngisi vokal dulu sebelumnya yang ngomongin soal desain. Tapi ini unik lagi nih. Sekarang kan udah wakil dekan ya? Ya betul. Oke, di kampus. Udah itu terus tapi masih single ya. Jarang-jarang nih. Kemarin tuh saya ada riset kecil-kecilan nih. Jadi di dunia pendidikan pernah ada riset. Jadi kalau perempuan di dunia pendidikan, kalau di SD itu cukup banyak kepala sekolah perempuan gitu. Mulai naik ke SMP lebih dikit lagi. Ke SMA semakin sedikit gitu. Terus juga di kampus apalagi makin sedikit. Jangankan ketua jurusan aja jarang yang perempuan gitu kan. Apalagi masih single. Gitu. Ada stereotip nggak sih ngalamin di dunia akademis seperti itu atau terasa gimana? Well, kebetulan kalau saya sih nggak ngerasa ada stereotip gara-gara perempuannya sih nggak ada ya. Jadi malah kayaknya lancar-lancar aja gitu ya kalau di kampus gitu ya. Mungkin yang malahan lebih merepotkan itu urusan singlenya. Dan mungkin muka yang terlalu muda gitu ya. Iya, masih muda kok, masih muda. Masih milenial lah ya, walaupun awal-awal banget milenialnya gitu. Wah, ketahuan nih umurnya. Terus sama biasanya kalau menghadapi mahasiswa yang bawa orang tua gitu ya, kan kadang ada ya punya kasus tertentu, ketemu gitu. Biasanya mulai deh orang tua melihat udah punya anak, waduh ini kenapa nih biasanya. Oh ya, itu memang pertanyaan yang paling sering ya kalau di Indonesia, itu seperti pertanyaan basa-basi apa kabar jadinya ya kayaknya. Mungkin karena kebetulan mahasiswanya ada yang bermasalah gitu. Ya. Jadi mungkin mereka berharap menghadapi orang yang lebih senior yang pernah punya anak ya, betul. Ya. Jadi kalau ketemu dengan ya muka-muka muda gitu ya, jadi kayak mungkin ragu jadinya. Oh gitu. Jadi ya memang ada ini ya, ada keseharusan kayaknya kalau udah dosen tuh harusnya ya udah pernah punya anak gitu ya. Iya, rambutnya lebih putih mungkin ya. Tapi mungkin karena juga kalau gender mungkin gara-gara di dunia fashion mungkin yang dunia seni terutama memang banyak ya, cukup banyak juga perempuan yang berkecimpung gitu ya. Mungkin saya nggak tahu kalau di fakultas-fakultas yang lebih teknis atau yang lebih sosial mungkin ada juga ya kalau untuk ininya. Tapi kita lepas dari itulah. Jadi gimana tuh pengalaman dan ceritanya kalau udah di dalam tanda petik agak di underestimate tuh sama orang tua. Gimana rasanya? Ya tentu kalau di depan mereka ya harus diplomatis aja walaupun menahan kesal gitu ya. Paling kalau udah beres ketemuan mereka baru deh curhat sama senior-senior yang ketemu gitu. Aduh sebel tadi gini gitu ya. Ya paling mereka ya tentu menenangkan lah ya gitu. Karena mereka juga tentu tahu gitu ya. Oh kasusnya begini. Oh itu sih karena kesel aja orang tuanya dan seterusnya seperti itu. Ya, wah ini positif sekali melihatnya. Tapi yang gini, kalau sebenarnya di dunia karir akademik kan, apalagi kalau megang posisi ini ya, posisi di fakultas atau di jurusan kan sebenarnya ada administratif dan lumayan sibuk kan gitu kan. Dan justru kalau single harusnya lebih bagus dong, lebih sempat harusnya. Ya untuk mengerjakan pekerjaan kampusnya ya, iya itu memang lumayan jadi benefit ekstra sih ya. Jadinya bisa lebih fokus, nggak ada jam malam yang terlalu ketat gitu ya. Kalau misalnya kerja di rumah pun ya nggak ada yang ngerecokin seperti itu ya. Jadi ya segi positifnya sih itu gitu. Jadi harusnya kan justru yang single lebih profesional harusnya. Kok nggak boleh? Tapi di ini sendiri kalau maksudnya terlepas mungkin di kampus nggak ngalamin, atau kalau pernah lihat nggak sih sharing teman-teman yang lain yang case-nya seperti itu gitu, yang perempuan atau mungkin masih single gitu kan, ya, pas mereka berkarir di akademis kesulitan itu ada nggak sih rata-rata? Ya walaupun nggak semua tapi memang mungkin karena stigma masyarakat bahwa ya khususnya di Indonesia ya bahwa perempuan harusnya di bawahnya laki-laki gitu ya, laki lebih mapan, lebih berjabatan, lebih apa gitu pendidikannya ya, lebih tinggi gitu ya. Jadi kadang ada yang nggak mau mendekatinya atau takut atau keder duluan gitu ya karena status pengalaman itu. juga nih kayaknya ini. Terus ya kalau misalnya kondisinya apa ya, mereka misalnya pun nggak masalah, cuma memang ya kadang ya dari obrolan juga harus diakui kadang-kadang ada juga sih yang memang tektokannya kadang butuh yang lebih nyambung, yang mengembangkan kitanya juga sih ya, kayak gitu. Ya, jadi kan pertanyaan kayak gitu kan, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu kan, atau ya itu masih sering lah ya, maksudnya ada pertanyaan keseharian yang seperti itu kan. Terus kalau misalnya apa yang cowok atau yang ngedeketin pendidikannya mungkin gelarnya masih di bawah gitu, ada perasaan minder gitu kan, itu hal-hal yang wajar ya atau gimana sih sebenarnya?
Ya harusnya sih kalau sama-sama setara secara kedewasaan dan sebagainya, semua orang kan punya kelebihan masing-masing ya. Misalnya lah misalnya perempuannya lebih tinggi akademis, tapi siapa tahu yang laki bekerjanya lebih bagus. Dan kalau sama-sama TikTok kan nggak selamanya karena gelar ya orang bisa jadi pinter gitu ya, dan bisa nyambung tuh sebenarnya banyak faktor gitu. Jadi sebenarnya kalau lakinya pede-pede aja sih, jalan-jalan aja. Nggak masalah sebenarnya. Kita lihat jadi promo nih, ini bukan promo. Tapi memang itu ya banyak teman-teman yang mengalami hal-hal yang mirip ya. Gitu. Misalnya prestasi akademiknya lumayan tinggi, dia udah S3 gitu kan. Jadi kadang-kadang kesannya justru makin susah untuk digapai. Ya karena mikirnya kan ditaklukkan, digapai, direbut seolah-olah gitu kan. Padahal kan sebenarnya nggak mesti gitu kan pendekatannya. Setara gitu. Seperti itu. Cuman ya itulah. Itulah Indonesia. Dan sebenarnya bukan cuma kayaknya hampir semua negara Asia juga. Even di negara barat kan kadang-kadang agak minder ya. Maksudnya kalau ngelihat posisi akademisnya bagus, udah PhD atau udah apa gitu kan mikirnya waduh. Tapi cenderung lebih fair sih. Kayaknya lebih ya maksudnya persentasenya lebih sedikit dibanding di Asia ya. Dan mungkin juga karena di Asia kita perempuan yang sampai pendidikannya lebih tinggi mungkin masih masih belum terlalu banyak. Walaupun sekarang sudah makin banyak sebenarnya yang S2, S3 kayaknya sudah cukup banyak, tapi ya itu kadang-kadang mikirnya masih pakai pola yang sama kan, harus ditaklukkan atau harus digapai gitu. Iya. Tapi selama ini tetap enjoy gak? Atau gimana? Ya enjoy sih karena mungkin faktor mindset juga ya. Kadang-kadang kan kalau insecure tuh kalau punya mindset bahwa ya wajib di umur sekian harus bagaimana gitu ya. Bla 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 gitu. Sudah dapat SIM, surat izin menikah gitu kan. Kalau saya SIM-nya udah diperpanjang berapa kali gitu. Unlimited gitu ya. Iya itu dan kadang-kadang gitu kan jadi penghalang sendiri ya, walaupun sebenarnya mungkin secara minat dia memang minat ngambil pendidikan yang lebih tinggi untuk ini gitu kan, dan ya jadi penghalang. Itu kayaknya tips juga ya kali ya buat teman-teman perempuan yang pengen ngejar karir di akademis. Sebenarnya ya ada risikonya juga ya, ada risiko masing-masing. Tapi ada tips gimana nggak supaya ini tetap semangat sih bahasanya gitu? Ya tetap positif aja sih menjalani, karena mungkin balik lagi ke mindset ya, tujuan hidup juga sih ya. Jadi kalau misalnya memang kita tujuan hidupnya punya target menikah umur sekian, harus punya anak bla bla bla, ya pasti jadi nggak kesampaian kalau cuma fokus itu. Ya, agak susah untuk mencapai itu ya kalau ini. Gitu. Tapi kalau fokus kita, kita tujuan berdampak gimana? Passionnya mungkin bidang pendidikan yang memang harusnya ABC. Kan memang tujuan manusia hidup saya rasa lebih ke arah situ ya, memuliakan Tuhannya atau berguna bagi masyarakatnya. Kayaknya itu fokus manusia hidup deh gitu. Bukan yang satu. Bukan sekedar bereproduksi gitu. Ya, betul. Tapi kalau dihitung-hitung memang agak sulit ya. Tapi misalnya kan pendidikan S1 mungkin sekitar 4 tahun, 2 tahun. Jadi mungkin ya memang agak sedikit ketunda ya kalau untuk tapi bisa sih sebenarnya. Tapi bisa kalau dapat yang cocok yang sih. bisa mendukung ya seperti itu. Kan jalan Tuhan gak ada yang tahu tuh kalau urusan pasangan ya. Gitu. Nge-flow aja. Iya, itu omongannya nggak sampai ngomong sampai mata gitu. Ketawa miris gitu ya. Gitu. Ada tantangan lain nggak dalam keseharian lain? Misalnya selain tadi kan dipersepsikan harus udah punya anak, atau kadang-kadang dalam kasus gender diperhatikan, tapi ada privilege atau ada malah tantangan yang spesial nggak sih karena seorang perempuan di dunia akademis atau hal yang lain? Atau Indonesia sebenarnya udah cukup setara dalam hal itu? Ya kalau mungkin karena bidang ilmu saya juga sih ya di seni rupa dan desain, kayaknya fine-fine aja, nggak masalah. Kalau ngejar hal lain sih bukan karena faktor gendernya yang menjadi tantangan ya. Kayak misalnya sekarang kan jadi dosen urusan penelitian, bikin paper yang kayak gitu-gitu. Indeksnya. Katanya yang bikin botak gitu. Kayaknya yang bikin stres itu. Tapi itu bukan terkait gender. Tapi kalau yang terkait gender mungkin lebih ke ya dualisme masyarakat juga ya. Di satu sisi sekarang harus berkarir tapi ya itu tadi harus di rumahnya itu domestiknya itu jalan terus. Saya ingat banget itu ada beberapa dosen-dosen dan juga guru SMA ya mungkin yang kadang-kadang dapat posisi kepala sekolah bisa, atau dapat posisi kepala jurusan atau dekan bisa, tapi mungkin karena udah berkeluarga jadi itu tuntutannya karena entah kenapa gitu ya, walaupun sama-sama dosen misalnya gitu, tapi kalau laki-laki kesannya bisa lebih bebas ngambil jabatan, kalau perempuan enggak gitu. Mungkin bisa seperti itu, atau mungkin juga karena ya itu juga tadi ya
kepemimpinan perempuan sebenarnya harusnya lebih nggak ada masalah kan harusnya kalau megang. Walaupun jumlah rektor di Indonesia nggak nyampe 1% sih ya dari kampus-kampus yang ada. Iya. Iya, karena punya cara kepemimpinan yang lebih luas juga sih ya harusnya. Kalau bisa seimbang. Betul sih. Gitu. Mungkin tantangan lain ini ya tentang kadang-kadang ada juga stigma tentang karena kamu lajang kamu nggak punya masalah hidup yang banyak. Waduh, belum tentu gitu kan. Iya betul. Padahal betul. Ya jadi ada semua juga tugas kadang-kadang gitu. Dibebankan sendiri gitu ya. Ini bukan curhat kok. Di mana-mana nggak terjadi lah ya. Di mana-mana nggak terjadi gitu. Jadi gimana kadang-kadang dianggap bahwa harusnya lebih gampang dong gitu ya. Padahal sebenarnya nggak juga sih ya. Tadi saya juga agak berasumsi tadi lebih gampang gitu. Iya mungkin di satu sisi lebih gampangnya karena faktor tadi yang nggak ada orang ya misalnya kalau punya anak atau suami kan ya harus ngurus merekanya. Tapi yang single juga kan kadang harus mengurus orang lain gitu ya, orang tua, gitu. Keluarga yang lain yang memang butuh perhatian juga gitu ya, dan ya semua kebutuhan juga kan kita semua gitu. Jadi semua orang punya beban hidup masing-masing gitu kan. Gitu. Berarti nih kalau ada nih misalnya yang mau jadi akademisi lah, berkarir di akademisi sebagai perempuan, apa nih yang perlu disiapin, terus kira-kira tracknya kayak gimana tuh? Berarti kan harus ngambil biasanya sambil bantu ngaslos dulu, ngajar dulu atau gimana? Biasanya kalau dari pengalaman pribadinya Kak Bella sendiri deh, tips buat yang lain kalau siantanya ada nih yang mau mengikuti karir akademis yang walaupun di Indonesia belum tinggi-tinggi banget ya ini ya, tapi ya paling nggak kan ada yang punya calling ke sana mungkin. Nah, gimana kira-kira yang perlu disiapkan Kak? Yang pasti harus mau terus belajar, jadi nggak stuck. Sekarang harus terus-terusan karena bahkan tiap semester juga kan harus ada upgrade ya di materi kuliah. Kemudian orang mungkin selama ini beranggapan kalau jadi dosen gampang karena cuma ngajar. Tidak gitu ya. Kami banyak hal lain yang harus dikerjakan gitu, kayak ya riset juga sampai botak gitu ya. Bikin paper yang terindeks bla bla bla, pengabdian masyarakat juga gitu ya, dan penunjang-penunjang lain. Dan itu kalau dilakukan bener-bener ya dalam tanda petik tidak bercurang kepada yang lain, itu sebenarnya lumayan sulit ya, lumayan banyak tantangan ya. Sangat padat gitu ya hidupnya gitu ya. Jadi ya butuh keseimbangan hidup, pinter-pinter menyeimbangkan hidup juga sih ya untuk kerjanya ada, terus kegiatan sehari-hari yang nyenengin diri sendiri juga tentu harus ingat gitu ya, manajemen waktu ya berarti gitu. Terus ya tentunya ya kematangan sisi emosional dan logika juga jalan gitu, harus dua-duanya gitu. Karena kadang-kadang mungkin sambil dia mulai ngajar atau berkarir, sambil kuliah kadang-kadang nambah lagi ya, atau dapat ini lagi, atau harus tugas yang lain lagi ya. Banyak tugas-tugas di luar. Yang tidak cuma mengajar teman-teman ya. Jadi jangan kira gitu. Ini omongan dosen yang sudah beberapa kali ini. Iya, sekarang soalnya ya dosen nggak bisa cuma fokus ngajarnya aja, tapi memang jadi holistik gitu ya. Gitu. Dan kuliah juga minimal beberapa universitas sudah ngewajibinnya udah langsung masuk S3 gitu ya. Di tempat tertentu ada sih yang masih S2 dulu tapi wajib S3 sambil itu. Itu ada. Jadi kedepannya sih memang ya tantangannya ke arah akademisnya lebih tinggi ya. Iya. Supaya kampus kita jadi world class university. Thank you banget udah berbagi Kak Bella ya. Ini jadi inspirasi juga buat rekan-rekan yang lain gitu kan. Siapa tahu ada yang mengikuti jejak gitu kan. Kalau yang lain-lain juga jangan khawatir juga ya. Maksudnya kalau perempuan karir akademisnya tinggi, nanti nggak dapet jodoh, nggak gitu juga lah. Temennya banyak juga. Temennya banyak kok. Gitu. Lagian juga siapa tahu nggak jodoh panggil masih bukan untuk itu gitu ya. Oke, thank you udah berbagi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyasiin. Sampai jumpa di obrolan vokal berikutnya. Mari.